Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat tahun 2023 kepada Saudara Wildan Muhammad Husni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Tentunya saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sekalian dalam agenda Himpunan Kesehatan Masyarakat, yaitu kajian kesehatan masyarakat. Di mana tema yang kami ambil yaitu terkait RUU Omnibus Law Kesehatan. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwasannya sekarang DPR RI itu bersama pemerintah sedang berinisiatif untuk menyusun RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law. Gimana guna daripada RUU ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan terkait kesehatan sebagai terobosan hukum. Namun memang dalam proses penyusunannya RUU ini justru dinilai belum transparan dan masih minim pelibatan masyarakat. Terlihat dari mulai tertutupnya informasi pembentukan draft di RUU Omnibus Law Kesehatan hingga dengan jadwal pembahasan dan rencana pengesahan RUU ini juga dinilai terbilang buru-buru karena mengejar target rampung. Nah, maka dari itu diadakannya agenda kajian kesehatan masyarakat dan mengambil tema terkait RUU Kesehatan ini diharapkan rekan-rekan sekalian bisa lebih mengkaji lebih jauh, lebih mengkaji lebih dalam terkait hal ini agar kepedulian kita terhadap kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia ini semakin meningkat. Itu saja mungkin dari saya. Selamat bergabung, selamat menyimak materi yang akan diberikan nanti oleh pemateri yang hebat juga. Dan itu saja mungkin dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wildan yang sudah memberikan sambutannya. Saya lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi. Dikarenakan pemateri juga sudah hadir, maka acara akan segera dimulai. Oke, sebelumnya materi yang akan dibahas kali ini mengenai RUU Omnibus Law Kesehatan terburu-buru dikejar siapa, yang akan disampaikan oleh Pak Mustaqim SKM MKM selaku pengurus pusat IAKMI bidang organisasi dan keanggotaan, dan beliau juga merupakan dosen dari FKM UMJ. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya pemateri kita. Baik, selamat pagi Pak Mustaqim. Ya, Assalamualaikum. Ya, baik. Apa kabarnya nih Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Saya coba cek dulu ini jaringannya lagi nggak stabil. Oh, baik Pak. Nanti kalau misalnya Sebelumnya, kameranya di off nggak apa-apa ya buat biar stabil ya. Tapi sementara nggak apa-apa saya buka dulu. Silakan. oke, ya baik. Terima kasih tidak Pak. Oke, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai dulu Pak ya. Berdasarkan informasi yang saya terima, katanya Bapak sekarang sedang ada di Jepang ya Pak ya? Kata siapa ya? Kata Ibu Nisa Pak kebetulan. Oh gitu. Terus gimana? Iya, ya mungkin ini di Jepang udah jam berapa nih Pak? Sudah siang ya, udah mau zuhur. Oh, mungkin kita punya perbedaan waktu ya Pak ya. Untuk itu Ya nggak baik. apa-apa. Untuk mengefektifkan waktu ya Pak ya, maka acara penyampaian materi ini akan segera dimulai. Untuk penyampaian materi sendiri itu selama 60 menit. Kepada Pak Mustaqim, dipersilakan. Baik dari ya, saya secara pribadi tidak menguasai isu ini gitu ya, karena
ya lebih kepada pemerhati aja gitu ya, tidak secara spesifik mengikuti gitu. Jadi kalau dibilang paling tahu pun juga enggak ya, karena memang masih belajar juga. Jadi sebenarnya nanti prinsip di sini adalah sharing ya teman-teman, tidak ada yang paling, ada yang lebih tahu selain ya Allah yang maha tahu gitu. Tapi secara apa namanya, secara akademik ya kita mencoba sama-sama memahami bagaimana RU ini berjalan awal mulanya, kemudian perkembangan sekarang seperti apa begitu. Barangkali itu sebagai mukadimahnya gitu ya. Yang kedua tentu saja saya mohon maaf ya jika nanti dalam penyampaiannya akan banyak kekurangan, mungkin tidak sekomprehensif yang teman-teman harapkan gitu. Kemudian dikasih waktu 60 menit, Masya Allah itu sudah sangat lebih dari cukup ya. Saya bikin materinya baru tadi pagi. Karena satu dan lain hal. Ya mungkin teman-teman panitia sampai sampai deg-degan gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Dinamika organisasi itu begitu gitu ya. Jadi menarik memang, kadang kita ketemu hambatan tuh yang emang di luar dugaan gitu ya, Insya Allah. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat panitia untuk bisa tetap mengadakan kegiatan seperti ini. Ini kegiatan gini ini udah jarang gitu ya mau ngadain itu. Tapi sebelum mulai saya boleh ngobrol ya sama siapa? Sama Corina kali ya. Terus sama siapa? Ya, Karina, ini kegiatannya Boleh, Pak, boleh. dari Hima Kesmasnya sendiri atau gimana? Atau dari Pokjanya SMKM-nya atau seperti apa? Boleh tahu mungkin? Saya belum baca detail tornya tuh. Ya, mungkin untuk kajian Kesmas sendiri ini termasuk ke Hmm. dalam agenda dari Pokja, tapi dalam pelaksanaannya tentu saja kita melibatkan dari Hima Kesmasnya sendiri. I see. Oke, baik, terima kasih ya kalau begitu. Oke, saya boleh share screen sendiri nggak? Ya lebih enak. Boleh, Pak, boleh. Terima kasih. Ini pesertanya berarti Kesmas Unsil aja atau ada dari institusi lain? Dari Stikes Respati barangkali? Atau yang gimana, Karina? Ya, untuk pesertanya sendiri ini kebetulan dari mahasiswa seluruh Indonesia, Pak. Wah, kalian baik. Oke, terima kasih kalau gitu update-nya. Ya Allah ya. Jadi saya harus mana ya PPT saya. Cepet. Sudah tampil ya layarnya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita akan mulai ya. Baik, sebelum mulai lebih jauh, saya tuh tipikalnya apa ya? Kalau mulai itu sama ya kayak teman-teman gitu, Pak. Grogi nggak? Iya, grogi. Padahal online ya. Apalagi kalau langsung gitu ya, pasti deg-degan gitu ya. Tapi itu biasanya 1, 2, 3, 4 menit pertama, setelah itu tetap grogi enggak. Harusnya sudah bisa ya. Itu salah satu skill teman-teman sebagai orang public health gitu ya. Wajib kalian bisa punya apa namanya skill itu, dan saya sangat apresiasi sekali buat teman-teman itu yang sudah mau gitu ya, karena dari mana saya belajar dari organisasi, dari yang memang tidak diajarkan di perkuliahan. Nah, harapannya saya tentu saja semua mahasiswa Kesmas yang hadir pada pagi hari mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, agent of change gitu ya untuk perubahan kesehatan masyarakat ke depan gitu ya. Oke, sebelum masuk lagi ya kita akan kenalan dulu gitu ya. Barangkali sebagian dari kalian sudah, barangkali sebagian dari teman-teman udah tahu, nggak tahu deh, saya juga so terkenal ya, enggak, saya adalah orang yang juga masih belajar ya di bidang Kesmas, jadi insya Allah sama-sama belajar. Oke, ini tema yang diberikan panitia adalah RUU Omnibus Law terburu-buru kerja siapa. Ini menarik gitu ya sebenarnya. Kenapa? Karena belum lama ini saya juga ngobrol gitu ya sama kolega di mana, di salah satu fraksi di DPR gitu ya, saya tidak akan sebut partainya gitu ya, dan beliau menyampaikan memang ini pendahuluan ya teman, RUU ini tuh cenderung tertutup ya, cenderung tertutup. Sebelum Lebaran memang sempat
dibuat banyak RDPU ya teman-teman. Itu dibuat banyak sekali untuk mendapatkan masukan. Tapi katanya informasi yang berkembang gitu ya, memang sebenarnya sudah ada draft yang sudah disiapkan dan memang memberikan banyak polemik gitu ya, sebagaimana yang kita lihat di layar kaca gitu ya, di sosial media gitu, itu sangat banyak sekali gitu. Nah, pasti kita bertanya-tanya gitu kan, ini kenapa gitu. Bahkan kalau kalian mau tahu ya, ini sumbernya ring 1 ini, tapi qadarullah nggak jadi gitu ya. Itu ditarget sebelum Lebaran teman-teman, RUU ini. Ya, bayangin tuh, kita nggak tahu tiba-tiba jadi gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu heran ya dengan kondisi negara kita saat ini gitu ya. Karena simsalabim apapun bisa terjadi gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, ternyata tidak jadi karena masih banyak polemik di sana sini, pro kontra di mana-mana. Nanti kita akan lihat bagaimana dinamika perkembangan RUU ini sendiri gitu ya. Nanti teman-teman juga akan bisa menilai sebenarnya apa sih yang kemudian dikejar dari RUU ini sendiri gitu. Nah, ya kita kenalan dulu. Nama saya Mustaqim. Saya Kesmas ya, saya SKM teman-teman. I'm proud to be a public health bachelor gitu. Kita harus bangga menjadi seorang SKM karena secara jujur saya sampaikan kepada kalian, profesi kita ini masih dipandang sebelah mata gitu ya. Bahkan mungkin sebelah mata pun enggak gitu. Kenapa? Karena enggak seksi gitu ya. RUU kesehatan yang seksi apa? Tetap dokter. Kesmasnya enggak seksi dan enggak banyak yang mengawal. Dan gak banyak yang mengawal, sehingga kita perlu untuk hadir di sana, dan kita perlu tumbuhkan rasa kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap siapa, dari profesi kita sendiri gitu, Kesmas gitu. Siapa lagi yang bahkan kalau bukan kita sendiri. Kenapa sih kita harus malu ketika kuliah di mana? Kesmas. Jawab dengan lantang, Kesmas gitu ya. Kadang saya tuh suka sedih gitu, kita kalau ditanya tuh seolah-olah kita inferior banget, padahal enggak gitu ya. We are the right man gitu ya, yang kemudian akan memanage segala sesuatunya seharusnya. Kalau kita belajar public leadership, maka betapa pentingnya seorang Kesmas untuk leading semua nakes gitu ya, untuk bisa menyiapkan bangsa. Itu sedikit apa yang saya pelajari gitu ya setelah lulus gitu ya. Saat ini saya diyakni sebagai bidang organisasi dan keanggotaan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu banyak, boleh gitu ya ngobrol, feel free gitu ya buat teman-teman. Kemudian saat ini juga saya menjabat sebagai Ketua Pengcap YAKMI di Tangerang Selatan. Adapun aktivitas sehari-hari saya sebagai dosen ya di Kesmas Muhammadiyah. Barangkali ada teman-teman yang koleganya di Muhammadiyah, insya Allah bisa yang kenalan juga. Kalau suara saya hilang, kecil atau gimana, silakan ditegur saja ya gitu. Dan satu lagi, saya tipikal kalau misalnya teman-teman diskusi, karena ini kita sifatnya diskusi sebenarnya ya, kajian. Kalau di tengah-tengah teman-teman pengen banget nanya, itu diinterrupt aja, nggak apa-apa gitu ya. Takut lupa, itu boleh-boleh aja kalau saya. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nggak usah takut, pokoknya boleh-boleh aja. Nah, karena daripada lupa gitu kan, jadi terus saja. Oke, kita akan mulai. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman. Ini saya bikin sebenarnya ya versi saya aja gitu ya, dengan dengan yang diminta dari panitia gitu ya. Latar belakangnya apa sih RUU Omnibus Law ini? Gitu nanti kita akan lihat. Kemudian dinamikanya seperti apa? Apa yang menarik perhatian kita sebagai calon ahli kesehatan masyarakat? Kemudian isu krusial apa yang sebenarnya gitu ya harus kita kawal gitu. Nah, terus bagaimana kesimpulan kita dan apa yang mesti kita lakukan sebagai SKM gitu ya, saat calon-calon SKM. Terutama saya sih pengen gitu ya, nanti ini saya request ya ke panitia. Dari hasil kajian kita hari ini, coba teman-teman nanti bikin semacam poin per poinnya, terus di-upload di sosial media kalian, CC ke Kemenkes, CC ke DPR, hashtag gitu ya. Kasih hashtag juga, jadi sebagai masukan juga. Jadi teman-teman harus ngasih masukan juga kepada RUU ini menurut saya gitu ya. Jadi jangan cuma dari sisi orang-orang yang punya kepentingan saja gitu ya. Kita juga punya kepentingan, karena salah satunya teman-teman, ini saya spill sedikit, kalau tenaga kesehatan masyarakat nggak masuk di undang-undang ini, terus kita mau menginduk ke siapa? Kita nggak punya regulasi gitu ya. Bahaya dong, iya. Jadi kita nggak legal dong, iya. Nah, itu nggak ada yang ngawal nanti. So make sure itu dikawal. Ya, ini saya ingetin. Oke, lanjut.
Kita ke latar belakang dulu. Nah, teman-teman, apa sebenarnya mau latar belakangi Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini? Hai, iya deh coba deh. Arigato. Hai. Maaf ya tuh. Jatuh teleponnya. Jatuh. Jatuh teleponnya. Hai. Oke. Ya, sebenarnya ini. Ya, jadi apa yang melatar belakangi kita itu bukan kita, maksudnya dari tadi kata Mas Wildan gitu ya, DPR bersama Kemenkes gitu ya menginisiasi RUU Omnibus Law Kesehatan gitu ya. Salah satunya ini. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah lihat ini atau belum, tapi di naskah akademiknya, jadi kalau teman-teman baca ya, kalau yang butuh bahannya itu saya bisa kasih ya nanti ke panitia. Ini yang di mention pertama kali. Jadi ada yang kita sebut dengan 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Ini awal mulanya dari mana teman-teman? Kita tentu saja tidak lupa dengan kejadian yang baru saja kita alami, yaitu COVID-19. COVID-19 memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebuah sistem kesehatan dimanapun, di negara manapun, ternyata tidak mampu secara baik untuk menghadapi pandemi. Ya emang nggak ada, semua juga nggak berharap kayak gitu ya. Tapi untuk Indonesia sepertinya fatal sekali gitu ya. Walaupun sekarang kita semua udah free of mask gitu ya, kita nggak perlu pakai masker lagi, tapi itu memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita perlu melakukan yang namanya transformasi sistem kesehatan, gitu. Di mana 6 poin yang di-highlight adalah transformasi layanan primer, kemudian layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Saya tidak akan detail gitu ya, karena ini untuk pembukaannya supaya teman-teman paham kenapa ada RUU ini gitu. Nah, kalau kita cek kembali 6 pilar ini menjadi pilar yang memang sangat penting sekali ke depan gitu ya. Saya tidak akan minta teman-teman untuk memilih mana 6 pilar yang paling penting, enggak, karena semuanya pada prinsipnya berkesinambungan sehingga ini menjadi penting. Nah, kemudian dari mana 6 pilar itu dibangun? Sederhananya kalau kita belajar di mata kuliah OM gitu ya, ataupun di manajemen organisasi kesehatan gitu ya, maka kita akan dikenalkan dengan yang namanya WHO 6 building blocks of WHO gitu ya. Ada 6 sistem yang dihadirkan oleh WHO dalam rangka membangun sebuah kesehatan di suatu negara gitu. Dan kita sebelum SKN yang sekarang sedang dirubah ke arah transformasi itu kita juga menganut 6 teman-teman. Ya. Ada apa aja? Ada service delivery gitu ya, pemberian layanan, kemudian SDMK, tenaga kesehatan, health informatics, informasi kesehatan, kemudian ada Alkes, farmasi Alkes, teknologi, kemudian ada health financing, pembiayaan kesehatan, dan juga leadership dan good governance gitu. Nah, ke-6 ini memang perlu kita adopsi menjadi sebuah basic. Untuk apa? Untuk menjawab tantangan kesehatan ke depan yang tentu saja semakin tidak jelas. Atau orang nyebutnya dengan sistem VUCA gitu ya, volatile, uncertainty gitu ya. Dan itu menjadikan kita harus bersiap-siap kapanpun, dimanapun, gampangnya gitu. Apa yang diharapkan gitu ya dari sebuah sistem kesehatan tersebut? Tentu saja yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan. Gitu. Kemudian yang kedua daya tanggapnya, responsiveness-nya gitu kan. Kemudian social risk and finance-nya itu kemudian bisa kita minimalisir serta efisiensi. Nah, harapannya transformasi sistem kesehatan itu bisa kita delivery dengan smooth melalui apa? Melalui RUU Omnibus Law itu, teman-teman. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bisa menghadirkan itu, maka semangat gitu ya. Nah, kalau yang belum tahu ya, dari RUU Omnibus Law itu ada banyak undang-undang yang bakal kena. Dari yang saya listing sampai tadi pagi gitu ya, kalau di beberapa media ada yang nyebut 10 gitu ya, ada 12, ada 9. Nah, saya ngupdate sendiri, saya gabungin lah gitu kan semuanya. Itu ada 13 undang-undang yang bakal terdampak, teman-teman. Namanya juga Omnibus Law gitu ya, jadi kayak sapu jagat. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, ini seperti itu, gitu ya. Jadi kalau saya ngambil dari sumber Komnas HAM ya, kurang lebih begini analoginya, semua undang-undang digabung jadi Omnibus Law. Ada undang-undang apa aja di sana?
kita bisa lihat ada Dikdok gitu ya, tentang pendidikan kedokteran yang ramai banget ya, nanti teman-teman juga bisa lihat. Kemudian tentang kebidanan, keperawatan, kemudian 36 2014 tenaga kesehatan, di mana di situ tenaga kesmas juga diatur. Kemudian praktik kedokteran 29 2004, karantina kesehatan, kesehatan jiwa, kemudian 2009 rumah sakit ya, manajemen rumah sakit. Kemudian tentang kesehatan 36 2009 itu sendiri, penyakit menular. Dan yang nggak kalah penting lagi, ternyata SJSN itu juga kena kan dia kena, tapi memang tidak semua, parsial lah. Termasuk BPJS, Sisdiknas 2003 serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012. Itu mereka kena juga. Bayangin ya, kenapa? Karena di Undang-Undang Kesehatan itu juga diatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan, teman-teman. Maka akan sedikit banyak menyinggung undang-undang tersebut ya. Jadi difahami nih si 14 ini, versi saya 14 ya teman-teman, karena di beberapa sosial media ataupun media-media nasional tuh agak-agak beda gitu ya. Nah, kita perlu tahu juga gitu kan, setelah undang-undang tersebut di launch gitu ya, apa yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, ini yang sangat menarik gitu menurut saya sih, karena di apa namanya, bentar ya. Jadi di dinamika ini yang saya ngambil dari salah satu akun sosial media ya, namanya Don Emprit ya. Dia melakukan sebuah riset sosial media analitik, kita nyebutnya kalau di orang-orang promkes ya nyebutnya sosial media analitik. Dia melakukan riset tentang RUU Omnibus Law Kesehatan, siapa yang pro, siapa yang kontra, seperti apa dinamikanya. Nah, nanti kita lihat. Nah, lihat ini teman-teman. Jadi ternyata di 1 atau 3 bulan terakhir ini, yang 3 bulan yang lalu gitu ya, itu ternyata cukup fluktuatif ya teman-teman, cukup fluktuatif gitu. Jadi di mana di situ terdapat media-media yang kemudian meng-highlight isu-isu ini gitu ya, baik yang pro maupun yang kontra gitu. Sebagai contoh misalnya gitu ya, pada saat RUU itu sudah bergulir, Ketua Umum PBID ya, Dr. Adib gitu ya, dia menyatakan protes gitu ya terhadap RUU tersebut. Dan dia menyatakan nggak layak, nggak boleh diteruskan. Ya. Dan bahkan hal ini sudah sejak draft itu ada, itu ID sudah banyak melakukan kajian lah ini kayak gitu. Nah, tapi dari dari Presiden KSPI ya, Said Iqbal juga mengatakan adanya penolakan terhadap RUU kesehatan. Kenapa? Satu, masalah kredibilitas dokter. Kenapa teman-teman dipertanyakan? Karena kan ada rencana dokter spesialis itu bakal dibuat jadi hospital base gitu, tidak lagi university base. Bisa nggak sih? Sah-sah aja kok gitu. Kita kan negara hukum, kita negara yang kemudian kalau bertindak basisnya adalah evidence based, so ya provide lah evidence based tersebut gitu. Dan menurut saya kita juga nggak boleh serta-merta kalau saya nyebutnya tuh pakai kacamata kuda gitu. Kita juga harus bisa melihat ke sisi yang lain bahwa ada hal-hal di mana praktik baik di negara lain mungkin bisa kita pakai gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lihat juga gitu. Nah, yang kedua adalah terkait masalah pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Itu yang di-highlight sama Said Iqbal gitu. Ini beberapa aja ya, beberapa yang di-highlight ya. Nah, tapi Bu Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes gitu ya menanggapi gitu terkait hal yang lain gitu. Ini kan sosial media ya, jadi kita ngelihat beberapa isu yang diinikan ya. Misalnya masalah penyetaraan tembakau dengan narkoba gitu. Dan mengatakan bahwa anggapan itu salah. Atau tembakau, alkohol, narkotika, psikotropika itu hanya dikelompokkan dalam unsur zat adiktif dan memiliki unsur ketergantungan karena emang ada limit gitu ya, ada thresholdnya gitu. Kemudian ada juga drama di mana ada sebuah orang dokter itu dipecat gara-gara mengkritisi RUU kesehatan. Tapi ya kita nggak tahu ya faktanya seperti apa realnya, tapi dia dipecat gara-gara habis mengkritik RUU kesehatan. Nah, misalnya narasi dari kelompok pro dia menjelaskan bahwa
RUU Kesehatan ini memberikan perlindungan gitu ya bagi semua tenaga kesehatan gitu. Dan digadang-gadang bahkan akan menjadi apa? Akan menjadi solusi terhadap permasalahan bullying di kalangan para dokter. Mungkin teman-teman nggak tahu ya gitu. Kalau di dokter-dokter spesialis terutama ya, itu memang senioritas tuh tajam sekali. Ya, tajam sekali teman-teman di kalangan para calon dokter spesialis. Saya ada kolega gitu ya, dia cerita gitu. Emang benar gitu. Jadi makanya ini pro kontra gitu ya. Tapi di beberapa kelompok kontra, dia dari misalnya dari kubu profesional tuh mempermasalahkan apa sih? Mempermasalahkan pasal-pasal dalam RUU yang memang pasal karet misalnya. Kemudian nggak jelas gitu kan. Nah itu juga banyak gitu. Ada juga kubu pro tembakau yang mengulas RUU kesehatan nanti ngerugiin konsumen dan produsen tembakau. Padahal kita pisahin ya teman-teman ya. Padahal dari dulu kita itu tidak pernah bisa selesai menghadapi tobacco industries. Ya, tidak pernah bisa selesai. Karena ya kita sama-sama tahu never ending war lah kalau tobacco gitu ya. Itu another issue. Kemudian juga ada kubu buzzer. Ternyata RUU kesehatan juga pakai buzzer loh. Iya. Menarik ya. Jadi sekarang tuh buzzer tuh seolah udah kayak jadi apa ya? Jadi pekerjaan teman-teman gitu ya. Untuk membantu apa? Membantu menggaungkan isu. Karena suka nggak suka Indonesia sebagai pengguna internet yang cukup banyak gitu ya di dunia gitu ya. Nah, suara penolakan RUU kesehatan makin tinggi ketika apa? Ketika terjadi pemberhentian yang tadi sudah sempat saya singgung gitu bahwa Dr. Zainal Mutakin dari Rumah Sakit Riyadi disinyalir memberikan kritik keras gitu ya terhadap RUU kesehatan. Nah, dan lebih jauh ternyata pemerintah juga enggan gitu ya berdiskusi dalam pembuatan undang-undang ini. Jadi seperti ada ketidakseriusan gitu. Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ada sebuah pengorbanan dalam tanda kutip quote and quote terhadap RUU kesehatan ini sendiri gitu ya. Nah, tadi masalah buzzer juga ya udah saya singgung. Kita lanjut. Nah, secara gamblang teman-teman kalau dibuat semacam apa ya peta media sosialnya ini kurang lebih kayak gini ya. Nih ada dari akun-akun mana gitu ya yang kemudian dia protes gitu sampai kenapa mencat guru kami. Sampailah pada titik orang-orang yang nggak suka sama Jokowi ikut-ikutan gitu. Tapi ini kita off the record ya, ini hanya untuk tahu dinamikanya saja di sosial media itu setajam apa gitu. Karena saya yakin teman-teman juga main sosmed, tapi kok sepertinya hingar-bingarnya nggak separah Undang-Undang Cipta Kerja kemarin misalnya gitu. Iya nggak sih? Iya. RUU kesehatan ini lebih kayak adem ayem, kemudian tidak banyak tidak banyak pertikaian yang sampai luar biasa banget enggak gitu ya. Ini menariknya gitu. Tapi tetap ada ya riak-riak gitu ya. Oke, sekarang kalau kita rangkum teman-teman, siapa aja sih yang pro, siapa aja yang kontra, mari kita lihat. Nah, misalnya top aktor nih yang pro RUU kesehatan siapa aja? Bu Siti Nurhaliza Tarmizi gitu ya. Terkait apa? Terkait masalah pengelompokan tadi ya narkotika psikotropika gitu. Dan Muhammad Syahri dia juga pro gitu. Dia mengatakan permasalahan tenaga kesehatan dalam penanggulangan KLP dan wabah itu dilindungi oleh hukum. Karena kan kita tahu ya waktu pas COVID banyak juga nakes-nakes yang tidak dilindungi lah secara secara hukum dan secara pembelaan keprofesiannya gitu. Kemudian Profesor Debbie ya, dia juga mendukung Pak Menkes untuk disahkan karena kayak gini. Salah satu isunya apa coba teman-teman? STR dibuat selamanya. Seru ya, seumur hidup. Jadi nggak perlu diupdate perpanjang, itu nggak perlu. Itu nggak perlu teman-teman. Itu kan menarik ya. Tapi kan menjadi perdebatan. Karena kalau di kedokteran mungkin mahal banget. Kalau di Kesmas kan masih lah gitu ya, tidak mahal-mahal amat gitu. Kalau saya justru tipikal yang lebih cenderung untuk ya harus diperbarui ya teman-teman. Karena kan gimana ya, itu kompetensi teman-teman berkaitan dengan nyawa orang gitu. Berkaitan dengan sebuah kebijakan yang akan melibatkan banyak orang sih, kompetensi harus tetap dijaga. Kalau saya pribadi gitu. Jadi Bapak kontra dong untuk isu STR ya gitu. Jadi kita nggak boleh berstatus begitu ya.
Terus ada lagi misalnya, nah nih Dokter Judiari ya, ini dia merasa bahwa ID ini jangan monopoli semuanya di sama ID kan, dia bilang gitu. Di negara manapun tuh nggak ada monopoli. Ya iya sih, memang gitu. Kita tahu ya bahwa salah satu ini saya tidak bermaksud akhirnya jadi apa ya, jadi tendensi ke profesi kolega gitu ya, enggak gitu. Tapi memang disampaikan di situ bahwa ini terlalu spesial, dia terlalu monopoli muanya gitu. Kemudian rekomendasi itu pemerintah bahkan kalah, harus ini yang ngeluarin gitu kan. Nah padahal semestinya bisa berimbang gitu ya, bisa saling apa ya, saling support lah. Pemerintah bagian ngurusin apanya, ini bagian ngurusin apanya, itu bisa diatur semuanya. Ada lagi mungkin yang saya ingin, nah misalnya dari Sekjen BBHMI ya, RUU Kesehatan akan mendorong kebijakan negara untuk fokus pada upaya promotif dan preventif dengan apa, posyandu, puskesmas sampai tingkat desa kelurahan. Ini menarik nih teman-teman, nomor 6. Kayak mas banget nih, ya. Ini public health banget. Tapi permasalahan kita kan selalu apa di negara kita ini, yaitu implementasinya, monitoringnya, evaluasinya. Seringkali standar itu tuh nggak tercapai teman-teman. Seringkali nggak tercapai. Kenapa? Ya banyak isunya, mulai dari SDM-nya, sarana prasarananya, supportnya itu nggak full. Ada nggak di sini teman-teman yang sudah pernah ke posyandu? Perhatiin deh, bagaimana pelaksanaan posyandu. Sekarang kalau kita mau expand sampai tingkat paling bawah, kira-kira sanggupannya gimana? Ini kita bicara fakta ya, gitu. Karena miris. Puskesmas aja, ada CPNS ini butuhnya berapa nakes misalnya gitu ya untuk memenuhi kegiatan upaya kesehatan yang esensial saja. Itu nggak bisa teman-teman. Ini catatan kita nih, catatan kita semua gitu ya. Kemudian terkait BPJS dari Rifka Ciptaning ya beliau memang dari dulu sudah vokal ya masalah BPJS ini gitu ya. Dia mendukung karena memang ingin membantu konteksnya ya, dia ingin rakyat itu bisa tercover secara layanan kesehatan primernya gitu, karena kita tahu masih banyak yang belum terpenuhi gitu kan. Lainnya saya pikir itu kan bisa baca gitu ya. Ini saya cari yang konteksnya ke public health dulu ya sama layanan primer gitu. Nah bagaimana untuk yang kontra? Nah kita lihat juga teman-teman gitu ya. Kalau tadi saya Iqbal gitu ya, dia mengatakan bahwa organisasi profesi itu nggak main-main. Dia adalah orang-orang tinggi, orang-orang yang memang punya kemampuan, secara kompetensi dia yang pegang gitu ya. Makanya kita serahkan kepada orang tersebut dong gitu. Dia bicaranya begitu gitu ya. Terus apalagi nih yang ini ya si dokter ya, dokter. Kita cari yang agak public health misalnya ya. Nah, ada yang juga meng-highlight masalah represif gitu ya, kebebasan pendapat. Nah, ini ada juga masalah perawat ya, yang satu lainnya gitu, ketua ILD juga. Yang lainnya ini juga PPNI, perawat, ILD. Apa yang aneh teman-teman dari slide ini? Nggak ada orang kesmasnya teman-teman. Ya kan? Di bagian kontra ini tidak ada yang kemudian menyinggung masalah public health. Ya. Ada yang masalah public health. Nah, harusnya teman-teman nih muncul juga gitu ya, ikut ngomong gitu kan. Tenaga kesehatan masyarakat apa misalnya sampai hari ini masih diperdebatkan dengan apakah masih butuh STR atau enggak misalnya gitu kan. Ini menjadi menarik juga seharusnya. Apakah di urus kesehatan nanti akan seperti itu atau kita mulai ke profesi atau kemana gitu ya. Nah, sehingga ini top hashtag yang muncul gitu ya di mana di sosial media gitu ya, banyak. Nah, sehingga sebagai orang kesmas gitu ya, public health nih gitu, dalam konteks RUU kesehatan, apa yang menarik bagi kita? Mari kita lihat. Salah satu. Tadi kita sebut di awal itu ada 6 pilar ya. Ada 6 pilar gitu. Ada pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagi saya pribadi gitu ya, semua pilar menjadi penting gitu. Semua pilar menjadi penting. Tapi dalam konteks pemenuhan masalah kesehatan masyarakat, maka kita juga harus melakukan prioritas gitu kan. Pilar mana yang akan kita prioritaskan? Untuk yang pertama tentu saja ini menjadi penting teman-teman ya.
Layanan kesehatan primer bukan lagi suatu hal yang harus kita tolak. Kita harus support. Catatan evaluasi di mana itu yang kita pertimbangkan, kita perbaiki, dan kita jadikan masukan untuk layanan kesehatan yang lebih baik gitu kan. Karena di sana terdapat upaya preventif dan promotif dan preventif. Namanya juga puskesmas sebenarnya gitu ya, salah satu garda terdepannya gitu kan, pusat kesehatan masyarakat. Tapi kenapa UKP-nya lebih banyak dibanding UKM-nya misalnya? Atau kalaupun udah ada UKM-nya, sejauh mana efektivitasnya? Sejauh mana kualitasnya yang kemudian sudah diberdayakan gitu? Seringkali apa? Jauh dari apa ya, dari targetnya gitu teman-teman. Basisnya apa kita lihat di sini? Lihat. BPS ternyata mencatat 5-8% rakyat Indonesia itu ternyata belum punya akses pelayanan primer, bayangin. 2009 saya pernah ke Tasik teman-teman. Waktu gempa Tasik, saya nggak tahu teman-teman 2009 udah usia berapa gitu. Tapi saya pernah diterjunkan di salah satu wilayah yang untuk mencapai puskesmas itu jauh banget. Pakai motor sejaman. Bayangin. Jadi cukup berat. Artinya, secara logika, kalau RUU kesehatan ini digongkan gitu ya, seharusnya apa? Layanan kesehatan tersebut semakin dekat ke masyarakat. Logikanya begitu ya, teman. Berpikirnya begitu. Kemudian dalam konteks pemenuhan gizi masyarakat misalnya, kenapa kita masalah stunting itu nggak kelar-kelar? Saya curiga sebenarnya gitu. Jangan-jangan memang udah genetiknya kita. Tapi riset kita selalu mengarah kepada hal yang sifatnya apa? Sifatnya seremonial. Seminar stunting, bikin monumen mulu gitu, tapi kemudian nggak pernah menyasar pada permasalahan utamanya. Padahal itu anggaran kalau bikin 9 juta-jutaan gitu ya, bisa buat nyalurin pemberian makanan tambahan buat anak bayi gitu kan, balita yang mengalami stunting, buat catch up grow-nya bisa didapatkan gitu. Sayang kenapa enggak gitu. Itu another issue ya, another issue. Terus yang kedua masalah rujukan. Ini juga nih, kita begitu banyaknya layanan primer, tapi begitu masuk ke rujukannya terbatas juga. Mau ngomong apa kita? Ya. Pusing malah gitu ya. Makanya di sini dibuat tambahan gitu dengan adanya RUU ini gitu kan, dalam rangka mendekatkan akses layanan kesehatan lagi-lagi pada masyarakat. Nah, kalau untuk yang pilar 3A ini dia terkait alkes ya. Saya tidak akan detail di sini, tapi intinya masalah alkes, hilirisasi obat gitu ya, dan seterusnya itu tetap harus kita sediakan karena dia bagian yang memang tidak terlepaskan juga, terutama untuk apa? KLB dan wabah. Yang masalah kemarin kan vaksin, ya kan kita bicara alkes. Nah, 3B ini dibagi dua. 3A tadi terkait farmasi alkesnya, 3B ini terkait wabah teman-teman ya. Jadi pengaturan tenaga kesehatan dalam rangka apa? Dalam rangka menghadapi wabah. Penanggulangannya seperti apa? Nah, dimulai dari kesiapsiagaannya, emergency preparedness-nya gitu kan, pra bencananya, saat bencananya, kemudian pasca bencananya seperti apa. Apalagi negara kita negara yang potensi untuk menghadapi gempanya itu luar biasa tinggi gitu kan. Nggak bisa kita melak. Itu ada jelas. Dan kapanpun bisa terjadi. Dan kita nggak pernah belajar, sayangnya. Gitu. Dan ya gempa Cianjur kemarin gitu ya, dangkal, tapi di pusatnya di mana? Di daratan, sehingga ya udah kita bisa lihat efeknya. Gempa itu nggak melulu kemudian harus tsunami, enggak. Ya Cianjur itu jadi bukti. Dan kenapa kita akhirnya nggak belajar dari situ gitu ya? Saya nggak ngerti gitu. Saya kurang paham kenapa kita nih nggak belajar dari negara-negara yang memang biasa menghadapi gempa gitu ya. Contohnya Jepang. Bolak-balik teman-teman saya kasih tahu. Bolak-balik pemerintah kita belajar ke sini gitu ya. Tapi kok rasanya saya nggak melihat bahwa mereka kemudian hadir untuk menanggapi masalah itu. Dan harapannya mudah-mudahan dari ketika RUU nanti memang jadi dan memang concern di masalah kegawat daruratan itu, ya bisa hadir juga untuk memberikan solusi preventif bagaimana mencegah terjadinya korban yang tinggi pada kejadian bencana atau bencana alam atau bencana yang lainnya gitu ya. Dan yang pilar keempat, pembiayaan kesehatan. Kalau kita prioritasnya ke preventif dan promotif, maka anggarannya ke situ dong. Gitu. Sejauh ini kuratif lebih banyak. Ya memang sih, suka nggak suka pasti lebih banyak gitu. Tapi terkadang ada sebuah penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya dalam memberikan layanan BPJS misalnya. Let's say misalnya contoh orang merokok. Kenapa orang merokok di cover BPJS? Kan salah dia sendiri, harusnya dipotong dong gitu. Misalnya ya.
Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi menjadi dilema bagi kita juga gitu. Harus seperti apa mengatur anggarannya gitu. 5% WHO menganjurkan, kita baru sampai 3-4% kalau saya nggak salah gitu ya. Koreksi. Koreksi saya. Itu catatan juga. Nah, yang kelima, tentu saja mendukung dalam konteks SDM kesehatan. Teman-teman, saya udah ngomong SDM kesehatan tuh pusing kepala. Kenapa? Dari Sabang sampai Merauke itu terasa banget disparitas perbedaannya, teman-teman. Saya pernah diminta ngajar di swasta, di negeri, di luar Jawa, sama di pulau-pulau terpencil atau tempat-tempat daerah terpencil. Itu saya ngerasain betul disparitas perbedaan itu. Disparitas itu terasa banget. Pemerintah kurang nggak ngasih ini, nggak kurang-kurang juga sih gitu. Ada beasiswa yang bisa dipakai, tapi kemudian apa? Banyak juga yang kemudian menyalahgunakan beasiswanya kan. Jadi multiplier efek itu yang tinggi banget, teman-teman, gitu ya. Berat deh rasanya gitu ya. SDM. Padahal ini catatan buat kita semua, teman-teman. 80% pembangunan kesehatan itu keberhasilan ditentukan oleh siapa? SDM, teman-teman. Maka berapa orang nih yang hadir hari ini? 130-an mahasiswa yang hadir hari ini. Lengkapilah diri kalian dengan kompetensi-kompetensi terbaik. Gitu. Sebisa mungkin hadir dengan sebuah kompetensi yang beda dari lulusan sarjana yang lainnya gitu. Apa contoh misalnya data science, kita nggak lagi ngadain SPSS misalnya, belajar untuk manajemen data yang lain, pakai R software misalnya, pakai Python misalnya, udah harus ke sana. Banyak course-course gratis yang bisa kita gunakan gitu. Itu kita udah harus bisa mengkapasitasi diri kita dengan kompetensi yang beda dengan yang lain, karena akan sangat dibutuhkan sekali ke depan. Dan sekarang banyak banget lowongan-lowongan tuh ada kualifikasi apa? Bisa mengoperasikan R. Biasanya cuma pakai Excel, SPSS gitu. Enggak, sekarang R dibutuhnya. Udah mainnya machine learning, deep learning, teman-teman. Nah, kita udah harus ke sana. Dan yang tidak kalah penting, pilar yang terakhir yaitu apa? Teknologi kesehatan. Suka nggak suka, disruptive era kemarin itu menghadirkan sebuah teknologi sebagai sebuah peluang yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Gitu ya. Telemedicine, gitu ya. Satu sehat, data kita harus terintegrasi, jangan lagi kebanyakan sistem gitu ya. Itu kita cut gitu untuk menghadirkan efisiensi. Jadi kalau kita kemudian butuh data itu bisa dengan cepat gitu ya. Nah, sayangnya itu tidak dijawab dengan baik gitu ya oleh siapa? Oleh wanita saat itu, dan harapannya melalui RUU Kesehatan ini itu bisa kita hadirkan gitu ya. Oke. Nah, yang keempat nih, ini yang kemudian kita tunggu-tunggu Pak. Jadi isu-isu krusial di RUU Omnibus Law Kesehatan itu ada apa aja? Ya. Nah, mari kita lihat. Tapi sebelumnya sebentar ya, saya ambil dulu.
Oke, nah ini isu-isunya ya teman-teman ya. Ini salah. Nah, ini teman-teman, isu-isu krusial yang perlu kita perhatikan di RUU Kesehatan. Yang pertama adalah STR. Ya. Dari DPR dia mengusulkan 5 tahun. Dari pemerintah dia pengennya Pak seumur hidup. Silakan dikaji ya. Bagusnya yang mana? Tadi saya sudah mengutarakan pendapat saya gitu ya. Terus rekomendasi OP tetap menjadi syarat pembuatan SIP. Kalau di pemerintah nggak usah ribut rekomendasi jenjang gampang gitu. Terus SIP itu pengennya menteri bisa langsung ngasih atau kepala daerah. Ya. Nah, tapi kalau dari draft DPR dia bahkan bisa kabupaten kota. Menarik ya, baik sekali gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, produk halal. Nah, sediaan farmasi harus halal. Tapi dari pemerintah nggak usah, nggak apa-apa gitu kan, udah ada undang-undang JPH, buat apa kita ngaruh lagi? Itu betul ya, saja seperti itu. Kemudian ada juga isu tentang badan karantina kesehatan nasional sebagai apa ya, persiapan lah kalau misalnya nanti in case ada apa pandemi lagi ya, misalnya gitu ya, ataupun bencana dan seterusnya. Nah yang menarik nomor 4, uji kompetensi. Dulu sebelum angkatan kalian sekarang nih, saya pernah jadi panitia untuk uji kompetensi Kesmas ya, yang sempat dijalankan beberapa periode gitu. Nah sebenarnya sih uji kompetensi ini bukan bermaksud untuk kemudian menyusahkan kita dalam kelulusan. Enggak teman-teman. Di Kesmas uji kompetensi tidak diberlakukan sebagai syarat lulus, enggak. Dan itu tidak wajib ya. Tapi saya nggak tahu nih untuk yang sekarang akan seperti apa. Tapi yang jelas dari apa namanya DPR dia memisahkan antara licensing exam sama kelulusan exit exam. Itu dua hal beda. Kalau di kedokteran itu wajib teman-teman. Jadi Anda nggak bisa jadi dokter kalau nggak lulus uji kom. Itu contoh. Ya. Nah di Kesmas kita belajar itu, kalau kita kedokteran kita nggak mau kayak gitu. Sehingga kita nggak mau hukum dijadikan syarat kelulusan, kita nggak mau. Tidak kalau di Kesmas. Nah kemudian dari pemerintah sih masih belum memutuskan ya, dia lebih kepada mengatur nanti bagaimana cara meluluskan nakes-nakes tersebut gitu. Nah yang lagi berantem ini. Jadi RSP, Rumah Sakit Pendidikan. Jadi spesialis itu bisa hospital base, teman-teman. Ya, nggak perlu lagi kuliah di universitas. Padahal di universitas mereka juga punya rumah sakit pendidikan gitu ya. Sebenarnya ini emang bicaranya kan sebenarnya kebutuhan untuk bisa menjawab kekurangan nakes yang ada gitu kan. Saya paham gitu. Pemerintah pengennya tuh dengan orang bisa kuliah spesialis di rumah sakit bisa langsung gitu ya. Jadi menjawab juga kebutuhan kekurangan SDM misalnya spesialis apa gitu di suatu rumah sakit, itu betul gitu. Tapi dari kedokteran nggak bisa kayak gitu, ada jenjangnya. Nah, misalnya gitu loh. Ada proses-prosesnya supaya kompetensinya full karena berkaitan dengan nyawa gitu. Ya benar juga dua syarat itu. Tapi kan bukan berarti tidak bisa ditemukan gitu ya. Bisa, ya, harusnya bisa. Tinggal menurunin ego apa enggak. Kadang-kadang kan ego kita yang bikin kita bertahan gitu ya. Nah ini ya tadi masih lanjutannya pendidikan spesialis. Banyaklah di sini detailnya gitu ya. Saya nggak akan bacakan, untuk bisa baca sendiri. Nah BPJS ini apa ya? Iya, aduh, sedikit lagi. BPJS ini juga menjadi menarik karena dari draft DPR itu BPJS harus bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkes atau Menaker. Kalau dia boleh tahu dihapus saja. Karena sebenarnya tadi yang saya bilang ya, BPJS ini sebenarnya tidak semuanya akan masuk di Undang-Undang Kesehatan ini, jadi lebih kepada parsial saja gitu. Jadi pada nanti tumpang tindih gitu ya, dan jadi ribet, mending nggak usah gitu kalau dari pemerintah. Saya diam dulu. Terus, nah ini juga menarik nih teman-teman, nomor 7. Penyebutan OP, kolegium, konsil, kemudian komite dan seterusnya itu bisa jadi kayak diganti gitu ya. Ya kan, kalau di DPR masih menyebut di apa gitu, kalau dari pemerintah dihapus, nggak usah ada. Ya, seru ya teman-teman. Tapi sayangnya Kesmas nggak ada teman-teman di sini, sayang banget ya.
Terus kalau konsil, harapannya nanti konsil itu bisa ke langsung presiden. Nah, kalau konsil sekarang udah ada konsil nakes ya, Kesmas ada di dalamnya, ada di dalamnya, ada di dalamnya. Jadi sebenarnya aman gitu. Tapi dari pemerintah dia lebih kepada nanti diatur oleh menteri gitu ya, dan tidak langsung presiden. Kalau kedudukan kolegium dari DPR itu sebagai badan otonom di bawah OP. Nah, kalau di mana di pemerintah posisi kolegium itu independen. Independen. Saya nggak tahu ini alasannya bagaimana, tapi masih belum kebayang lah saya katakan bentuknya seperti apa. Terus transplantasi, sektor kesehatan. Nah, ini saya tidak menguasai secara detail di Indonesia yang tadi saja yang saya paparkan. Nah, anggaran kesehatan nih minimal 10% dari APBN di luar gaji. Menarik ya, menarik banget ini teman-teman. Artinya kalau anggaran bertambah, seharusnya berarti bisa menjawab berbagai macam kebutuhan kita. SDM, pelayanan kesehatan, itu kan alkes dan seterusnya, harusnya bisa menjawab itu. Nah, tapi kalau dari pemerintah dia ingin berbasis kinerja. Jadi kalau kecukupan masalahnya bisa selesaikan hanya dengan sekian, ya kenapa mesti banyak-banyak, gampangnya begitulah. Terus nomor 13, hukum pelindungan untuk nakes karena masalah wabah kemarin ya, banyak yang tidak ini. Dari pemerintah sifatnya ada yang ada yang tambahkan. Intinya kalau bertaruh dengan nyawa maka harus ada coverage gitu ya. Kemudian ada pengecualian ganti rugi kalau ada yang meninggal. Nah, itu nah ini ya di sini terkait pidananya ya gitu. Kelalaian itu berapa tahun gitu kan, klaim medis. Sebenarnya kan kelalaian itu kan ada step-stepnya ya. Makanya prosedur itu menjadi perlu gitu. Itulah yang dikhawatirkan oleh ID kenapa misalnya nggak pengen spesialis itu hospital base misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi isu gitu ya teman-teman. Nah, terus tenaga asing, nah ini juga jadi ancaman bagi kita ke depan ya. Tapi sebenarnya diatur ya, sebenarnya diatur. Prinsip utama dari pemerintah tuh yang saya lihat ya, kacamata mereka tuh ini kita kurang dan harus nyerap banyak tenaga gitu loh. Saya melihatnya begitu. Ya sehingga tapi tetap diatur ya, tidak bisa serampangan lah. Nah, yang terakhir terkait zat adiktif, tembakau. Kalau DPR dia pengen diperawat khusus. Nah, kalau pemerintah karena dia merupakan nikotin dan harmonisasi dilarang masuk sebagai kosmetik, jadi ya dihapuskan. Kemudian transportasi dan nah, terakhir kesimpulan kita, jadi gimana teman-teman? Saya tidak bikin, nah mari kita simpulkan bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Mustaqim yang telah menyampaikan materinya. Sangat menarik banget ya teman-teman materi yang telah disampaikan oleh Pak Mustaqim ini, sehingga kita semua sedikit paham gitu mengenai UU Omnibus Law Kesehatan ini. Mungkin baik selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi selama 30 menit. Saya akan membuka sesi diskusi ini sebanyak 3 orang penanya pada satu sesi. Dan kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengetikkan angka 1 di kolom chat. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari saya mengenai itu sendiri, Pak. Menurut yang saya tahu bahwa Kesmas sendiri itu kan memiliki STR. Nah, sebenarnya apakah di Kesmas ini diperlukan adanya STR, Pak? Ya, mungkin dipersilakan. Iya, kalau menurut saya prinsipnya begini sih sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, legalitasnya seperti apa dulu gitu ya. Legalitas STR Kesmas itu sejauh mana? Kalau memang bahwa adanya STR itu digunakan satu untuk misalnya membuat dignity, sebuah pengakuan terhadap kita sebagai profesi Kesmas gitu ya, boleh-boleh saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kemudian STR itu dijadikan sebagai syarat pekerjaan gitu ya, dan memang untuk mengerjakan pekerjaan Kesmas itu hanya bisa dilakukan oleh STR Kesmas itu, maka itu bisa diperbolehkan juga gitu. Kenapa? Karena bisa jadi orang lain tidak punya kompetensi itu kan gitu ya. Karena prinsip STR kan begitu seharusnya.
Kemudian yang ketiga, dengan adanya STR itu, maka dia terdaftar dan mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum, gampangnya begitu. Tapi kan ini saya bicara asumsi gitu ya. Dan itu untuk landasan secara idealnya belum secara apa ya, belum terlegitimasi secara detail gitu, karena masih banyak perdebatan. Karena bisa jadi saya juga salah gitu. Tapi di sisi lain gitu ya, di pendapat beberapa kolega-kolega yang diskusi tentang STR, Kesmas itu nggak butuh STR. Buat apa orang kita nggak praktek kok? Yes, benar sekali. Tapi kan ada pendapat juga yang mengatakan, oke, definisi praktek itu apa sih? Kalau kita bekerja di layanan kesehatan, itu praktek apa kerja misalnya gitu. Kalau itu tidak dianggap sebagai praktek, ya udah berarti ya nggak masalah, nggak pakai gitu. Tapi kalau kemudian definisi praktek itu adalah kita bekerja di layanan kesehatan, makanya termasuk praktek. Gampangnya begitu, teman-teman. Ya, jadi saya berada dalam posisi status quo, kemudian kita melihat bahwa, atau gini, mungkin ada yang bertanya spesifiknya, misalnya apa? Kenapa Kesmas sekarang pakai STR? Ya karena dari Kemenkesnya. Jadi gini, kita dari organisasi profesi itu mencoba menjembatani teman-teman nakesmas yang memang butuh untuk kita bantu punya gitu. Karena ternyata fakta di lapangan yang nggak punya STR tersingkir gitu loh teman-teman. Tersingkir. Jadi kalau kita bicara fakta di lapangan sekarang nih, itu yang terjadi gitu. Itu yang terjadi. Walaupun emang ada juga sih, ada yang kemudian saya nggak pakai STR udah bertahun-tahun aman-aman aja. Ya iya gitu. Tapi yang saya mau bilang, lagi-lagi ya, disparitas itu terjadi secara brutal memang. Nggak semuanya sama gitu. Bayangin ada satu wilayah gitu ya, kemudian wajib STR, tapi ditanya sama kita gunanya apa nggak tahu. Hanya nerusin aja dari pusat. Itu sering kali kayak gitu teman-teman. Ya, itu sering kali seperti itu. Jadi kita memang masih dalam masa transisi menuju tata kelola yang seharusnya ke depan lebih baik lah, gampangnya begitu. Tapi jawaban saya kurang lebih seperti itu. Artinya ketika digunakan pun kita harus pastikan manfaatnya, benefitnya, apa yang kita dapat itu ada. Dan ada juga landasan regulasinya gitu. Kalau yang sekarang kan dianggap STR ada, kenapa nggak ada regulasinya sehingga melanggar. Nah itu kan yang terjadi gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi kalau kita menggunakan konsep asas Islam ya, dalam tanda kutip karena saya Muslim gitu kan, ada ada banyak kolega-kolega kita di lapangan itu yang membutuhkan sebuah pelindungan dan ternyata harus pakai STR, gampangnya gitulah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Boleh didebat ya teman-teman, karena prinsipnya saya menyampaikan apa yang saya alami. Karena sebagai kan tadi saya kan ketua cabang di Tangsel ya. Di Tangsel itu waktu itu diterapkan itu banyak banget nakesmas japri saya gitu. Saya butuh STR nih karena kalau enggak saya nggak dapat. Kalau yang disinggung itu udah masalah ekonomi teman-teman, susah kita. Orang yang biasanya menerima gaji sekian kemudian dia enggak ini itu kemudian akan teriak-teriak. Tapi ketika saya ngomong kayak gini ada orang enggak kok nggak dikurangi gajinya, ya itu mungkin di tempat Anda gitu. Tapi sekarang faktanya di wilayah yang tadi saya sebut itu terjadi teman-teman, diskriminasi itu. Dia nggak punya hak ini dan ini gitu. Gimana coba? Terus kita mau diam aja sebagai organisasi profesi yang kemudian membawa nama Kesmas. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ini menjadi isu teman-teman, menjadi isu. Itu barangkali saya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya yang lain. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kepada peserta yang lain yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengetikkan angka 1 pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, baik, kepada Muhammad Zulfi dipersilakan. Baik, sebelumnya izin bertanya ya Pak, menyinggung tadi mengenai tentang reaksi dari para ahli Kesmas yang tadi disebutkan tidak ada begitu ya Pak? Tidak ada dari ahli Kesmas itu untuk menyanggah ataupun memberikan pendapat mengenai tentang RUU ini. Nah, di balik itu sih kenapa sih Pak para ahli Kesmas ataupun dari organisasi Kesmas sendiri itu tidak ada yang menyinggung gitu. Sampai Bapak bilang baru kali ini ada yang menyinggung gitu untuk permasalahan ini. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Mas Zulfi ya tadi ya. Sebenarnya sih gini,
kita itu teman-teman harus paham ya bahwa ketika menanggapi sebuah isu ataupun undang-undang atau apapun lah tentang kesehatan atau yang relate dengan sebuah isu yang sedang tenar itu ada dua cara dalam bahasa advokasi ya. Yang satu adalah dengan cara bertemu langsung advokasi kepada pihak terkait. Yang kedua adalah dengan menggaungkan di media. Dan selalu begitu. Dulu teman-teman, ini saya kasih bahasa filosofisnya dulu ya. Kenapa waktu kita zaman belum seperti sekarang, kenapa orang demo? Demo itu salah satu cara agar diangkat oleh media, teman-teman. Untuk tahu apa? Agar masyarakat tahu isu apa yang sedang hangat, kan gitu. Tapi di balik demo itu ada nggak orang-orang yang kemudian melakukan lobby-lobby secara politik advokasi? Itu ada. Itu ada. Nah, oke, sekarang kalau dari yang masalah Kesmas ini sebenarnya gimana kiprah kolega-kolega kita, senior-senior kita gitu yang di Kesmas gitu ya. Sudahkah? Sudah teman-teman, beberapa kali LDPU itu sudah pernah mengundang gitu ya. Tapi memang sayangnya, nah yang tadi saya bilang, nggak muncul di medianya. Sehingga seolah-olah tenang. Tapi secara jujur saya sampaikan, saya ya menyampaikan tadi di awal, saya sejauh RUU kesehatan ini muncul dari sebelumnya, itu memang belum pernah menerima ada satu kajian khusus yang kayak gini nih gitu. Mau dibawa kemana sih RUU kesehatan? Itu jarang banget gitu. Bahkan membahas secara spesifik dan nakesmas ini kira-kira sih kita satu suara nggak sih soal nakesmas ini kira-kira ke depan seperti apa. Dan isu yang terbaru teman-teman tadi mungkin saya belum masukin dan saya lupa menyampaikan ya. Itu tenaga kesehatan akan disederhanakan. Kalau di Undang-Undang 36 2014 kan tenaga kesehatan itu kan Kesmas dibagi ya banyak ya A, B, C, D segala macam ya. Nah kalau sekarang ini akan benar-benar cuma dijadikan semua yang di 36 itu akan dinampakkan menjadi jenis kesehatan masyarakat. Jadi nanti nggak ada lagi tuh Promkes, nggak ada lagi tuh pembimbing kesehatan kerja. Itu kita anggap sebagai jenis tenaga kesehatan masyarakat. Kalau saya tidak salah ya, itu jadikan seperti itu. Isu terbarunya. Nah, kenapa mungkin kolega senior-senior kita ini tidak show off gitu ya untuk masalah ini? Ya mungkin nggak semenarik yang sebelah menurut saya gitu. Padahal sesungguhnya yang dipertaruhkan banyak banget teman-teman, banyak banget. Tapi OP-nya juga gimana? Sebenarnya OP-nya juga nggak rame-rame amat ya karena emang sebenarnya dokter banget yang lagi di ini banget gitu. Tapi saya kontakkan teman saya yang di Komisi 9 gitu. Intinya saya tanya, gimana nih nasib Kesmas bro? Saya bilang. Sementara sih udah kita masukkan sebagai jenis tenaga kesehatan masyarakat dan itu akan mengcover semua. Jadi paling tidak saat ini posisinya aman teman-teman gitu ya. Posisinya aman. Barangkali gitu ya, kalau saya sih titip buat teman-teman semua nih yang mahasiswa gitu ya, pastikan itu semua terjamin ada sehingga ketika kalian lulus itu kalian nggak dihantam lagi dengan permasalahan aturan yang membuat tenaga kesehatan itu nggak jelas induknya gitu. Maksudnya induk regulasinya ya. Harapannya seperti itu. Saya titip itu deh satu. Yang kedua baru kita bicara tentang layanan-layanan kesehatan yang menyangkut kepada pembangunan kesehatan masyarakat. Kawal itu. Tadi ya layanan primer, bagaimana akses untuk dapat layanan kesehatan bagi yang BPJS gitu kan. Bagaimana anggaran kesehatan digunakan. Nah, itu baru kita advokasi ke arah sana. Tapi sekarang make sure dulu nih profesi kita gitu ya, itu dilindungi sama undang-undang yang akan akan jadi ini gitu. Pastikan di situ ada dan tidak terjadi polemik pastinya. Jangan sampai polemik di dalamnya. Gitu. Nanti udah muncul polemik lagi. Capek kita gitu. Capek teman-teman. Oke, barangkali seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Jessica. Pada kolom chat saya akan bacakan. Izin bertanya Kak, berarti menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan ke depannya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat untuk menyuarakan isu ini? Dan bagaimana agar mahasiswa bisa peduli dengan isu ini? Terima kasih. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, pertama tentu saja ini adalah salah satu sarana yang sudah teman-teman lakukan dengan mengadakan seminar seperti ini. Ini udah benar, kalian udah on the right track gitu. Yang kedua, jadikan hasil hari ini gitu ya dengan bahan yang ada. Nanti kalau butuh bahan yang lebih lengkap saya kasih gitu ya. Buat rangkumannya teman-teman. Buat poin-poin yang relate sama Kesmas dan yang memang menurut kalian tuh perlu untuk ditelaah lah gampangnya seperti yang tadi dan bagaimana hasil kajian kalian gampangnya gitu. Ya kalian buat poin-poin terus kalian yang saya bilang kirim secara resmi ke Kemenkes dan ke DPR pakai kopnya kalian gitu ya Kesmas gitu kan. Kemudian kalian buat juga dalam bentuk yang siap ditampilkan di sosial media. Itu salah satu cara untuk menggaungkan
bagaimana pemikiran kita bisa sampai saat ini gitu ya, tanpa perlu repot-repot melakukan audiensi. Itu sih yang ini yang bisa dilakukan. Yang ketiga, ini kan udah jadi sekali gitu. Nah, nanti yang kedua bikin lagi gitu, jilid 2. Bisa menghadirkan orang-orang yang memang secara langsung berkecimpung di sana. Kalau saya kan hanya pemerhati aja nih. Nah, coba yang berkecimpung langsung di sana siapa? Kita undang gitu ya. Untuk mengupdate kembali sejauh mana RUU Kesehatan saat ini posisinya. Terus bagaimana nasib Kesmas ke depannya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan juga gitu ya. Saran saya seperti itu, teman-teman. Tapi ini udah keren. Oke, baik, kepada Kak Jessica, apakah sudah cukup? Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Jessica yang telah bertanya dan Pak Mustaqim yang telah memberikan jawaban. Kepada peserta yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetikkan angka 1 pada kolom chat maupun menggunakan fitur raise hand. Oke, pada Kak Muhammad Zulfi, dipersilakan. Baik, izin bertanya kembali Pak mengenai tadi kan bersinggungan dengan ada undang-undang yang tentang pendidikan tinggi ya, masuk ke Omnibus Law ini RUU. Nah, apakah dampaknya ini nantinya apakah berpengaruh terhadap kurikulum kesehatan atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya secara prinsip, kalaupun undang-undangnya terjadi, mungkin lebih kepada tatanan pendidikannya kali ya. Tapi sebenarnya kalau secara kurikulum enggak, karena kita baru aja merubah kurikulum tahun lalu ya untuk Kurnasnya Kesmas. Jadi kalau secara kurikulum enggak, insya Allah enggak. Tapi mungkin adanya penambahan pendidikan sangat mungkin. Karena kita sepertinya dituntut untuk bikin pendidikan profesi, teman-teman. Tapi yang ini saya sedikit spill saja gitu ya. Kesmas itu ketika bikin apa ya, ketika mau bikin sesuatu itu pasti yang kita pikirkan nggak cuma Jakarta gitu, artinya dari Sabang sampai Merauke. Gampangnya gini, kalau kita bikin pendidikan profesi, mau nggak, ada nggak yang mau, gampangnya gitu. Udah sekolah nih 4 tahun, masa nambah lagi setahun misalnya gitu. Nah mungkin solusinya ya berarti nggak 4 tahun tapi ya udah 3 tahun atau 3,5 atau enggak gimana gitu ya, itu udah masuk dengan pendidikan profesinya misalnya seperti itu, sehingga menghemat, karena kan kita nggak mau keluar lagi biaya gitu teman-teman. Tapi yang bisa saya pastikan adalah Kesmas insya Allah kalaupun ada perubahan-perubahan yang sifatnya tatanan pendidikan itu pasti akan mempertimbangkan sekali kemampuan dari setiap institusinya teman-teman. Tapi kalau kurikulum enggak, karena baru tahun kemarin kita berubah dan biasanya kurikulum akan direview 5 tahun sekali gitu sulit. Oke, kepada Kak Zulfi, apakah sudah menjawab? Alhamdulillah sudah Kak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Devian di kolom chat. Saya akan bacakan. Sebagaimana yang kita tahu, isu Kesmas yang sering dibahas itu mengenai dualisme or prof. Namun dalam UU nomor 36 tahun 2014 pasal 50 ayat 2 yang mengharuskan ada satu organisasi profesi saja. Kemudian saya membaca dalam postingan ISM KMI bahwa dalam perjalanannya Omnibus Kesehatan ini ada wacana pengaturan kembali peran organisasi profesi boleh memberlakukan lebih dari organisasi profesi. Nah, pertanyaan saya, yang pertama, apa tanggapan Bapak mengenai pengaturan kembali Orprof yang diperbolehkan lebih dari satu? Yang kedua, apa tanggapan Bapak mengenai dualisme Orprof di bidang Kesmas ini? Dan apakah ada penyelesaiannya? Karena dualisme Orprof sendiri bertentangan dengan UU yang berlaku. Terima kasih. Ya, mungkin kepada Pak Mustaqim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang menarik ya membahas dualisme ini. Yang pertama menanggapi kalaupun ada di undang-undang itu diperbolehkan bikin banyak, sebenarnya kalau saya ya, saya pribadi ini, karena yang tanya pendapat saya kan, kita senang-senang aja kalau makin banyak organisasi ya teman-teman yang mau membangun kesehatan masyarakat. Tapi prinsipnya juga harus dipegang bahwa ketika dibuat itu tidak menyaingi yang lain. Itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi oke, sekarang Promkes ada, EPIT ada misalnya, kemudian kesehatan kerja ada, ini ada, ya nggak masalah. Misi Kemang fokusnya ke situ gitu ya. Kalau emang ke depan kita dituntut ya begitu, ya sudah, berarti SKM general mungkin sudah nggak ada. Atau tetap ada yang SKM general karena emang dia pekerjaannya yang general. Kalau udah spesifik kayak EPIT apa segala macam, harus ada pembedanya teman-teman. Jangan sampai yang general sama yang EPIT ternyata bisa sama gitu. Itu buat apa kan gitu. Nah, jadi secara prinsip saya support, artinya ya untuk menaungi nakes sesuai spesifikasinya gitu kan, dan bagus juga supaya punya fokus masing-masing.
Nah, yang kedua, bagaimana tanggapan terkait dualisme sedangkan itu melanggar, ya itu yang melanggar dan efeknya udah jelas kemarin gitu ya. Kita luntang-lantung, kita bingung cari induknya mesti kemana. Kemenkes pun tidak jelas gitu kan misalnya. Ya solusi yang sudah dijalankan sebenarnya sudah panjang teman-teman, panjang banget. Saya ngikutin dari 2013 ini sampai hari ini nggak selesai 10 tahun gitu ya. Tapi mudah-mudahan RUU kesehatan ini akan menjawab persoalan tersebut gitu ya. Saudara menjawab persoalan tersebut. Yang jelas saat ini sih kalau dari saya, persepsi saya pribadi, sejauh ini Kemenkes melibatkannya yakni gitu, yang diminta untuk apa mengurus SD dan segala macam. Ya udah kita ikut aja dulu gitu, sambil menunggu perkembangan gitu. Karena kan kita nggak mungkin juga nungguin ini selesai, sedangkan kebutuhan di lapangan udah harus jalan, gampangnya begitu. Ya, gampangnya begitu. Insya Allah sambil jalan solusinya akan ditemukan. Saya yakin melalui RUU ini salah satunya akan bisa selesai kok. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kepada Kak Devian, apakah sudah menjawab ataukah ada sanggahan lagi? Oke, mungkin sembari menunggu dari pertanyaan dari peserta, mungkin ada pertanyaan dari saya, Pak. Mungkin ini sedikit keluar dari bahasan RUU ini, yaitu mengenai terkait istilah AKP atau ahli kesehatan masyarakat pratama yang menjadi kompetensi dari lulusan Kesmas itu sendiri. Nah, pertanyaan saya itu mengapa istilah dari AKP ini untuk saat ini sudah jarang sekali terdengar gitu Pak? Apakah ada pergantian ataupun penghapusan dari istilah atau kompetensi Kesmas ini Pak? Terima AKM kasih. ya apa? AKP itu apa ya? Apa koordinat AKP tadi AKP apa AKM maksudnya? Iya Pak, AKP. AKP itu apa? Ahli kesehatan pratama. Iya, ahli kesehatan KM Pratama gitu ya. Ya isunya kembali ke yang tadi gitu, karena memang kita secara secara regulasinya itu belum dianggapnya belum ada sehingga belum muncul, padahal di naskah akademik Kesmas itu sudah ada teman-teman. Jadi memang AKM Pratama untuk level setelah lulusnya gitu ya, dan itu yang ofisial seperti itu. Tapi ya karena permasalahannya adalah tadi kita belum belum ada regulasi yang clear, maka sepertinya ya jadi AKM aja sih yang disebut gitu. Itu sementara jawabannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Waktu diskusi masih ada nih teman-teman, boleh banget teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Pak Mustaqim dipersilahkan. Apabila teman-teman malu nih buat on mic-nya, boleh banget pertanyaannya diketikkan di kolom chat aja. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Devina Sari. Izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai RUU Omnibus Law Kesehatan yang terkesan terburu-buru ini? Dipersilakan untuk menjawab. Nah, kalau secara general prinsipnya sih kalau saya ya satu, kita harus hati-hati ya ketika nanti memutuskan, karena akan banyak sekali gitu ya pihak-pihak stakeholder yang kemudian akan terdampak. Kita udah bisa lihat ya ada 13 undang-undang yang perlu kemudian kita review kembali gitu ya ketika ini dibuat, maka jangan sampai ada hal detail kecil yang kemudian terlewat gitu. Nah, untuk itu hal-hal seperti ini ya melalui seminar-seminar kayak gini gitu ya, itu menjadi penting untuk bisa ikut memberikan masukan teman-teman. Kita kawal minimal minimal yang relate dengan profesi kita. Nah, itu yang harus kemudian ini kan. Masalah terburu-buru memang ya kalau kita bicara fair-fairan gitu ya, pasti ada yang namanya udang di balik bawaan gitu ya. Ada penumpang-penumpang gelap yang ikutan, itu udah pasti, itu normal, itu fitrah, karena emang itu yang terjadi di negara kita. Tapi paling tidak itu terserah deh, silakan. Tapi jangan sampai isu-isu yang kemudian memang harus kita kawal dan menjadi kepentingan untuk pembangunan kesehatan masyarakat itu terlewat. Dan itu jadi tanggung jawab kita semua teman-teman. Itu sih menurut saya. Oke, baik, kepada Kak Devina Sari, apakah sudah menjawab atau ada saran? Sama-sama.
Baik, dikarenakan sesi diskusi telah selesai, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan pada diskusi pada hari ini. Kesimpulannya itu latar belakang adanya RUU Omnibus Law Kesehatan, yaitu dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan, meliputi pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pendanaan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada 14 aturan perundang-undangan juga yang akan terdampak dengan adanya RUU Omnibus Law Kesehatan ini. Kemudian pilar tersebut tadi dibangun dari sistem dari WHO, meliputi pemberian pelayanan, tenaga kesehatan, informasi kesehatan, produk medis, vaksin, teknologi, pembiayaan kesehatan, kepemimpinan, dan kemudian masih adanya pro kontra terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan ini dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun organisasi profesi kesehatan itu sendiri. Kemudian kesehatan ini yang pertama itu layanan kesehatan primer, kedua layanan kesehatan rujukan, 3A ketahanan kefarmasi kesehatan, 3B ketahanan kesehatan atau wabah, yang keempat pembiayaan kesehatan, yang kelima SDM kesehatan, teknologi kesehatan, sosial di RUU kesehatan ini. Berikutnya surat tanda registrasi dan juga surat izin praktik, yang kedua produk halal, yang ketiga Badan Karantina Kesehatan Nasional, keempat uji kompetensi, kelima pendidikan spesialis atau kompetensi base, yang keenam BPJS, ketujuh penyebutan organisasi profesi, kolegium, komite transplantasi, yang ke-8 yaitu pertanggungjawaban konsil, 9 kedudukan kolegium, 10 pembentukan komitmen transplantasi, yang ke-11 pembentukan komitmen kebijakan sektor kesehatan, yang ke-12 anggaran kesehatan, perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang ke-14, pidana karena kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan. Yang ke-15, pendayagunaan tenaga media dan tenaga kesehatan warga negara asing. Yang ke-16, zat adiktif. Yang ke-17, pelayanan daerah. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Mustaqim untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, closing statement dari saya tidak panjang ya. Prinsipnya adalah tolong banget ya awal RUU kesehatan ini gitu ya. Bagian mana yang perlu dikawal nasib kita sebagai seorang kesehatan masyarakat. Karena nanti teman-teman terus kalau nggak ada regulasinya, nggak ada penjaminnya, bingung kita mau mengadu ke siapa? Dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tapi intinya tolong dikawal terus sampai nanti selesai. Kalaupun ada yang aneh, ada yang jangan ragu untuk hubungin saya gitu ya, nanti saya bantu juga untuk follow up ke atas ke bagian-bagian teman-teman di fraksi-fraksi gitu ya, supaya mereka bisa menerima pendapat kita juga. Insya Allah kita punya banyak jaringan di sana, begitu barangkali teman-teman. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Mustaqim yang telah menyampaikan materinya dan juga mau berdiskusi bersama kami. Sebelumnya mungkin ada sedikit cenderamata dari kami berupa sertifikat untuk Pak Mustaqim. Baik, terima kasih. Ya baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mustaqim dan mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mungkin kepada Pak Mustaqim dipersilakan untuk meninggalkan acara apabila ada kegiatan lainnya, Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Saya Nur Korina sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kajian kesehatan masyarakat pada hari ini. Saya juga memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.